Yang berikutnya, izinkan saya juga menyampaikan. Tadi disampaikan tentang kondisi umat, kondisi tantangan zaman. Bang Usama tadi menyampaikan, kita ini hidup dalam keterbelakangan. Kita sering tertinggal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mengantisipasi perubahan. Karena itu penting sekali bagi kita semua untuk mengantisipasi perubahan itu. Kami coba sebagai ilustrasi apa yang dikerjakan di Jakarta. Banyak yang tertinggal. Tadi bicara ekonomi, rakyat kita banyak tertinggal. Pandemi kemarin memberikan hikmah tersendiri bagi kita. Bayangkan, di Jakarta ini, begitu kondisi pandemi terjadi pembatasan interaksi, maka mereka yang pendapatannya harian langsung kehilangan sumber mata pencarian. Langsung. Dan itu diperhatikan yang dulu pulang kampung. Pulang kampung, siapa yang pulang kampung? Yang pulang kampung tidak punya aset. Gerobaknya sewa, kontrak rumahnya kontrakannya juga petak kontrakan. Tidak ada pendapatan, inilah yang generasi awal pulang kampung. Karena itu kita di Jakarta mencoba untuk apa yang harus saya lakukan? Tidak bisa didiamkan ini. Di sisi lain, ada pasar ekonomi yang berkembang namanya digital. Yang jualannya online. Nah yang jualan online, kalau sampai makanan, itu yang jualnya tengah ke atas. Yang kaki lima itu nggak dagang online. Yang jual ke atas itu, yang fotonya bagus, yang bisa masang, itu tengah ke atas tuh. Tapi tengah ke bawah nggak masuk. Lalu kita mencari cara, apa yang bisa kita kerjakan? Diskusi sana-sini ketemu. Bagaimana memasukkan mereka dalam perekonomian digital? Ternyata mereka tidak bisa masuk. Karena apa? Tidak punya IUMK namanya. Izin Usaha Mikro Kecil. Yang kedua, mereka tidak punya NPWP. Coba aja datang ke gerobak bakso tuh tanya, Pak punya NPWP? Pasti jawab apa gitu. Punya IUMK, karena punya. Jadi apa yang dikerjakan kami? Yang kami kerjakan adalah mengirimkan petugas menyisir semua pedagang kaki lima dan membagikan IUMP dan NPWP kepada mereka semua. Dibagiin aja sudah. Nggak usah pakai syarat rumit-rumit, bagiin. Sebetulnya akan diberikan izin. Tapi yang mengharukan adalah datang ke kelurahan-kelurahan. Pada masa pembagian UMK itu, ibu-ibu berderet ratusan itu di kelurahan-kelurahan se-Jakarta. Apa mereka? Ngantri minta izin usaha. Supaya di rumahnya punya izin. Dulu, kalau tidak punya IMB, tidak punya izin usaha. Kalau tidak punya persyaratan A, B, C, D, tidak dapat izin usaha. Izin usaha itu akhirnya diambil oleh mereka yang tengah ke atas semua. Yang bawah-bawah tidak punya apa-apa. Rumahnya aja ngontrak, ukurannya bilik, asetnya tidak ada. Bagaimana mereka bisa dapat izin? Kemarin semua berizin, ini bagian dari hikmahnya. Bagi. Dan apa yang terjadi? Dari cuma 58.000 sepanjang sejarah Jakarta, yang punya IUMK itu cuma 58.000. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, menjadi 252.000 pemilik IUMK se-Jakarta. Dan ketika mereka punya, apa yang terjadi? Mereka tersambung dengan pasar digital. Ini satu ketika saya pernah mengalami, malam-malam makan pecel lele di kawasan Pasar Jumat. Jam 9, jam 10 malam. Lalu pesan pecel lelenya, kaki lima, otomatis di pinggir jalan. Ya warung pecel lele yang biasa kita lihat itulah. Ketika pesan, lama juga nggak datang ini pesanannya. Jadi akhirnya saya minta tolong sama tim saya, asisten tolong ditanyain ini makanannya nggak kunjung datang gitu. Lalu si pemiliknya mendatangi, maaf Pak Gub, minta maaf Pak Gub. Ini Pak, antrian pesanan online-nya banyak gitu. Jadi di samping saya itu ada ojek-ojek banyak. Saya mengira itu pangkalan ojek. Kan biasa ojek nongkrong banyak. Ternyata ojek itu nungguin pesanan. Karena itu dia pesanan. Jadi lokasinya pinggir jalan, statusnya kaki lima, ordernya online. Saya tanya kenapa? Iya, terus dia cerita sudah punya IUMK, sudah punya NPWP, sehingga dia masuk di dalam pasar digital. Ini tidak terlihat di permukaan dan dijamin nggak ada koran manapun yang memberitakan soal ini. Nggak ada, benar. Nggak ada. Tapi yang penting bukan pemberitaan, yang penting rakyat merasakan perubahan kondisi perekonomian. Itu yang paling penting. Prinsip ini juga yang dipegang dari awal ketika kita berbicara tentang pemberdayaan di masyarakat. Masyarakat kita ini banyak yang tergusur secara sistemik tanpa kita sadari. Contoh saja paling sederhana, alhamdulillah sekarang selama 4 tahun ini tidak ada kenaikan PBB. NJOP-nya naik tapi PBB-nya tidak naik. Kenapa ini naik? Oh sekalian, saya ini khawatir betul karena Jakarta pernah mengalami
Ada masa di mana PBB di Jakarta itu NJOP-nya naik 500%. Kalau NJOP di kota ini naik 500%, itu artinya apa? Coba kalau kita lihat, kalau kata orang pemerintah nih, meningkatkan pendapatan daerah. Iya, kelihatannya begitu. Saya sampai panggil semua tim ini, apa yang terjadi naik pajak 500%? Apa sih kalau dinaikkan 500% itu? Artinya, saudara-saudara yang tidak mampu, bersiaplah keluar dari Jakarta. Oke? Itu implisit. Bukan pendapatan pemerintah, ini artinya pelan-pelan nanti orang pada nunggak pajak. Setelah pelan-pelan nunggak pajak, ujungnya menjual tanah. Kalau menjual tanah kepada siapa? Berhenti, tidak ada lagi kenaikan seperti ini. Sekarang justru diubah. Mereka, bahkan kalau lihat tempat-tempat yang strategis, bayangkan, para pendiri Republik ini. Ini contohnya, Toko Parmusi. Pak Natsir, kenapa Pak Natsir rumahnya dijual? Kenapa Haji Adam Malik rumahnya dijual? Kenapa tokoh-tokoh pendiri bangsa rumahnya satu-satu di Menteng itu lepas? Kenapa? Tidak mampu bayar pajak. Bayangkan mereka berjuang untuk kemerdekaan tanah ini dan mereka terusir akibat pajak tanah tempat mereka tinggal. Harus berhenti itu. Diubah sekarang. Semua keluarga yang tinggal di rumah orang tuanya pejuang, maka dibebaskan pajaknya. 0 rupiah. 0. Tidak ada. Semua guru di Jakarta, guru pajaknya 0 rupiah. Tidak ada bayar pajak. Di Jakarta tidak ada guru bayar pajak. Ustadz, guru tidak bayar pajak. Orang berjasa untuk Republik ini semua tidak bayar pajak. Dan masyarakat pajaknya ditahan. Kenapa? Karena pajak bumi dan bangunan itu adalah instrumen menentukan siapa tinggal di mana, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak ingin kota ini secara tidak sadar, kita biarkan satu-satu yang di bawah itu dipindahin. Dengan cara pajaknya ditinggikan. Ini namanya systemic intervention. Intervensi secara sistem. Yang tanpa disadari menggusur. Dan semua pensiunan di Jakarta pajaknya 0. Tidak ada pajak. Mereka sepanjang hidupnya mengabdi untuk Republik, di ujung hidupnya terusir dari tanah tempat mereka tinggal. Kelapa Gading, di belakang Kelapa Gading ini Bang Soma ada komplek pegawai DKI. Mereka itu beli tanah di sana tahun 70-an. Katanya dulu jin buang anak di sana. Tapi sekarang nggak boleh nyebut kata jin buang anak, Pak. Nanti bisa diproses kita nanti ya. Jadi di Kelapa Gading itu ada komplek di belakangnya. Apa yang terjadi? Hari ini Kelapa Gading menjadi kawasan yang sangat maju berkembang. Tanahnya harganya tinggi, PBB-nya naiknya tinggi. Apa yang terjadi? Pensiunan pegawai DKI satu persatu menjual tanahnya. Nah, kita menyaksikan ini seperti fenomena biasa. Oh jangan, ini sekali tanah lepas dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Sekali lepas tidak pernah kembali lagi. Pengambil alihan tanah itu terjadi kalau perang saja. Begitu perangnya, pemenang perang itu menentukan status tanah. Tapi kalau tidak ada perang, maka legal itu sekali menjadi milik si A, seumur menjadi si A. Saya ingat seorang pengusaha sangat terkenal di Jakarta yang memberikan nasihat. Nasihat dia itu pada seluruh jajarannya. Dia pesan begini, tidak boleh jual tanah. Namanya siapa? Bapak Ciputra. Bapak Ciputra itu memberikan pesan, seluruh jajarannya hanya boleh beli tanah, tidak boleh jual tanah. Sekali dibeli, dipakai terus. Nah kita, negara, membiarkan, menciptakan pasar jual beli ini. Tergeser satu-satu. Jadi Bapak sekalian, ketika kita bicara tentang membangun masyarakat, ya ada intervensi untuk mensejahterakan, tapi harus ada urusan struktural yang dibereskan. Karena struktural nggak dibereskan, kekalahan itu akan terjadi terus-menerus. Hanya karena kita tidak memikirkan struktur legal, struktur policy. Ini yang sering saya sampaikan bahwa ketika kita mengambil kebijakan, perhatikan siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Bukan sekedar kebijakan ini dianggap, oh ini kelihatannya efisien. Bukan. Apakah menghasilkan keadilan atau tidak? Kata itulah yang kita pegang satu-satu. Sama seperti ketika kami mencoba untuk membangun ruang ketiga. Ruang pertama itu di rumah, ruang kedua itu tempat kerja, ruang ketiga itu ruang bersama. Ruang bersama di Jakarta ini, Pak, tanpa kita sadari, itu tersegmentasi kelasnya. Kenapa? Karena yang menyediakan ruang ketiga itu swasta. Swasta itu kalau bikin ruang ketiga pasti pakai segmentasi. Bikin hotel pakai segmentasi. Bikin media saja, coba bakal media. Tapi menentukan, mau targetnya A, B,
B, C, D, kan begitu. Apa yang muncul? Masyarakat kita itu terkotak-kotak. Kita menggaungkan persatuan, tapi kita membiarkan ruang bersamanya terkotak-kotak. Kalau boleh saya ingatkan, kita berada di Jakarta bagian utara. Kalau di bagian pusat itu ada Bundaran HI. Di Bundaran HI itu ada 3 mall di situ. Satu namanya Plaza Indonesia, satu namanya Grand Indonesia, satu namanya Tamrin City. Ini ibu-ibu nih, ya. Yang ke Tamrin City nggak masuk Plaza Indonesia. Yang ke Plaza Indonesia nggak mau masuk Tamrin City. Oke? Tanpa kita sadari tempat yang bersama itu ada segmennya, stratifikasi. Siapa yang masuk mall A, siapa yang masuk mall C, siapa. Ini ruang ketiga kita dipisah-pisahkan. Nggak tergabung. Berangkat ke kantor, berangkat ke tempat kerja. Yang miskin naiknya motor panas, yang makmur naiknya mobil nyaman. Betul, saudara? Nggak ketemu di jalanan. Kita mau bikin masyarakat yang berinteraksi dari bangun. Karena itu yang kita lakukan apa? Bangun transportasi umum. Supaya apa? CEO maupun pengangguran bisa antri di tempat yang sama. Bisa duduk di tempat yang sama. Berdiri di tempat yang sama. Negara hadir untuk semuanya. Dan bagi-bagi. Jadi ketika kita bangun transportasi umum di Jakarta itu jangan dibayangkan untuk soal lalu lintas. Bukan. Lalu lintas iya. Tapi membangun ruang ketiga di mana orang bersama. Ketemu. Karena berangkatnya sama-sama. Di transportasi umum tidak ada kelas bisnis, tidak ada kelas ekonomi, nggak ada itu semua, sama semuanya, dan dibuat nyaman. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang di sini, Pak Parmusi sudah pernah naik MRT belum di luar kota ini? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, yuk kita atur naik MRT. Keliling pakai bis Transjakarta. Nanti akan merasakan. Sekarang beda sekali. Pengalaman kita itu dulu bisnya di tengah jalan diturunin, ngetem. Sekarang kalau saya boleh taruhan nih, kalau ada yang bisa menemukan Kopaja, saya beri uang 1 juta rupiah. Kopaja zaman dulu nih, Metro Mini, kalau bisa ketemu yang asapnya masih gede, udah nggak ada sekarang. Kopaja, Kopamilet, nggak ada semua itu, nggak ada. Dan tidak ada drama, nggak ada penggusuran, nggak ada penutupan, tidak. Mereka semua sudah berubah, semuanya menjadi modern. Kenapa? Karena kita ingin bangun ruang ketiga. Tujuannya bukan tujuan teknis, tujuannya tujuan sosiologis, sehingga terbangun kebersamaan di masyarakat. Taman di Jakarta ini dibangun, kenapa? Karena kita ini terlalu lama menempatkan taman itu sebagai garden. Kalau bahasa Inggris garden. Taman itu ada garden, ada park. Kalau garden itu untuk ditonton, kalau park itu untuk bermain. Nah kita, taman-tamannya itu kita tempatkan sebagai garden buat tontonan semua. Bayangkan Monas yang segitu besar, rumputnya ditulisin dilarang menginjak rumput. Nah terus buat apa ada rumput sebesar itu kalau nggak boleh diinjak? Kenapa? Loh iya kan nggak boleh diinjak. Loh itu kan kalau tontonan. Lah ini tempat main di seluruh dunia. Kalau namanya taman itu untuk bermain, namanya park, P-A-R-K. Kalau gardennya nggak boleh diinjak, nggak boleh dipegang, itu namanya garden. Nah kita se-Jakarta disebutnya garden. Jadi semuanya dilarang diinjak. Sampai sebagai cabutin itu semua. Jadi hari ini sekarang datang ke taman manapun tidak ada lagi tulisan dilarang menginjak rumput. Ada. Kenapa taman itu dibangun? Biarkan yang kaya dan yang miskin ketemu ruang bersama, berinteraksi di situ. Karena itulah ruang ketiga kita. Kalau tidak pada ketemu, nggak pada berinteraksi, lalu terjadilah urutannya begini nih, urutannya nih, polarisasi, friksi, konflik. Kenapa polarisasi? Karena negara tidak menyiapkan unifikasi. Karena itu terpolarisasi. Yang satu ke sana, satu ke sini, nggak pernah bisa ketemu nih. Timbul ketegangan. Lalu muncullah friksi. Setelah friksi munculnya konflik. Kalau konflik diteruskan namanya pecah. Pecah itu paling ujung. Polarisasi, friksi, konflik, pecah. Nah ini harus dicegah, dibangun. Ini semua sekedar contoh saja. Bagaimana kita mencoba untuk mengikhtiarkan hadirnya perasaan keadilan, kesetaraan di Jakarta. Mudah-mudahan ini akan bisa langgeng nantinya. Doakan ini bisa terinstitusikan. Saya insya Allah 4 bulan lagi selesai di Jakarta. Bulan Oktober besok. Doakan bisa husnul khotimah. Dan itu tuntas. Kemudian nanti Jakarta itu kan kalau Ibu Fahira masih terus di sini, nanti ikut ngejagain Bu Fahira. Dan kita berharap nantinya ke depan berbagai hal terutama yang menyangkut soal kesetaraan kesempatan, keadilan, mengangkat mereka yang selama ini terpinggirkan,
melindungi agar mereka tidak terkesampingkan, itu bisa kita jaga sama-sama di Jakarta ini. Doakan ini bisa terlaksana dengan baik, dan insya Allah Mukernas ini juga bisa berlangsung dengan lancar, menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat. Dan sekaligus saya ini mohon pamit sesudah ini langsung meneruskan kegiatan di Balai Kota, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi. Tapi yang soal tadi masalah Kampung Madani nanti kita langsung tindak lanjuti, Bang. Demikian dari saya, salam untuk seluruh keluarga dimanapun keluarga berada yang menyempatkan datang ke Jakarta. Insya Allah silaturahminya terjaga terus, dan titip Parmusi jangkau 86%. Jangan ikut dalam bagi-bagian itu. Jangkau 86% ini. Jangan dibagi-bagi. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.